Halo Kak Dewi, boleh kenalan dulu nggak nih? Ceritain sedikit tentang perjalanan karir Kak Dewi sampai di posisi sekarang, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Dewi. Kebetulan saya ini sekarang bekerja di Apot sebagai APJ klinik, apoteker penanggung jawab klinik di daerah Kendal. Terus kenalan apa lagi ya? Uh, Kesehariannya ya saya sebagai APJ klinik sih. Oke, udah cukup Kak. Kalau udah cukup, aku tanya pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Oke, kalau boleh tahu, dulu awalnya apa yang bikin Kak Dewi tertarik masuk dunia farmasi? Maksudnya farmasi ya, karena kalau farmasi kenapa masuk? Karena farmasi itu banyak banget pilihan karirnya, pilihan eh, semua jenjang karirnya tuh banyak. Kita nggak cuma di industri, nggak cuma di klinik sebenarnya, nggak cuma di rumah sakit, nggak cuma di pelayanan, banyak banget. Jadi makanya kenapa dulu kalau aku memang memilih farmasi sebagai salah satu peluang kerja untuk nantinya gitu. Oh ya, benar juga sih ya farmasi itu nggak hanya satu lingkup pekerjaan, banyak banyak bidang juga. Terus pertanyaan selanjutnya, Ya, kalau digambarkan dengan satu kata, profesi apoteker itu menurut Kak Dewi apa? Terus kenapa pilih pilih kata itu? kalau profesi apoteker ya menurut saya apoteker itu pembelajar. Kita sebagai apoteker itu harus belajar terus menerus, nggak boleh uh, istilahnya berhenti untuk belajar apapun itu. Meskipun kita sudah punya ilmu, kita tetap harus belajar karena update ilmu itu selalu ada untuk dunia farmasi dan dunia kesehatan. Ya, kalau bahasa itunya lifelong learner nggak sih Kak? Benar nggak sih? Nah, jadi kita tuh sebagai apoteker tuh seharusnya kita selalu belajar terus-menerus meskipun kita sudah ada ilmunya, meskipun kita udah uh, belajar di di kampus atau udah kerja, kita tetap belajar ilmu tersebut karena ilmu tersebut bisa jadi update lagi seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, selama jadi apoteker, bidang apa aja sih yang pernah Kak Dewi tekuni? Kalau bidang yang pernah saya tekuni selama ini sih saya hanya masih berkarirnya mulai awal karir memang di pelayanan di klinik seperti sekarang. Saya sedikit cerita aja, awal mulai karir tuh saya 3 tahun ini saya jadi APJ di klinik. Jadi uh, sebelumnya sih saya mau belum pernah switch ke yang lain ya. Cuma banyak banget selama 3 tahun ini jujur pengalamannya, drama-dramanya itu sebagai apoteker tuh banyak banget meskipun baru 3 tahun, apalagi yang sudah lama pasti dia punya, beliau juga punya uh, cerita yang menarik pasti. Wah, luar biasa sekali ya Kak Dewi. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Dewi, apa tantangan terbesar yang dihadapi apoteker muda saat ini? Tantangan terbesar sebagai apoteker muda sekarang ini yang pertama sih, apoteker muda sekarang itu harus mau berani buat selalu mencoba dan harus berani belajar sih. Tadi balik lagi kita sebagai apoteker, kita itu harus belajar selalu, terus belajar terus dan menerus. Jangan sampai kita malas buat belajar update ilmu seperti itu. Oke Kak, banyak nih anak muda yang masih bingung mau ke arah mana setelah lulus farmasi klinik, baik industri atau komunitas. Ada tips nggak sih Kak untuk menentukan jalur karir yang cocok? Jalur karir yang cocok sebagai farmasi. Kita pertama kita mengenal diri dulu.
juga itu juga harus kita mengenal diri. Terus kalau gimana tadi Kak? Iya, Maaf. jadi ya kan untuk anak muda zaman sekarang ini yang baru lulus farmasi nih ya bingung nih kayak menentukan jalur karir baik klinik, industri atau komunitas. Ada tips nggak sih Kak untuk menentukan jalur karir itu yang cocok gimana? Nah, ya pertama kita ketahui dulu nih kita pengennya di mana, dari mana ya kita explore dulu juga. Misalkan maunya di industri, coba di industri. Kan waktu magang juga kita dimulai dari semuanya dicoba kan, ada industri, ada pelayanan, ada distribusi. Nah, dari situ kira-kira mana nih yang merasa tertarik dengan itu dan mau dengan itu. Sebenarnya nggak untuk kemungkinan kalau udah belajar di satu bidang nanti mau switch karir juga nggak apa-apa sebenarnya, kan kita bisa switch di kapanpun ya kalau kita mau. Seperti itu sih, tiap orang punya jalannya sendiri, dan dari sana juga kita jadi belajar gimana mengenal diri lebih jauh lagi tuh. Oke. Dunia farmasi sekarang kan masih luas ya Kak, bahkan nyambung ke dunia digital dan entrepreneurship juga. Gimana sih pandangan Kak Dewi soal peluang itu? Tentang entrepreneurship ya, nah Benar. justru apoteker apoteker ini memang eh, kita itu peluangnya besar banget sebagai entrepreneurship, seperti di bisnis apotik, industri, dan juga di distributor sendiri itu kan yang pemegang utamanya juga harus ada apotekernya. Jadi yang penting jangan takut untuk belajar, sama jangan takut keluar zona nyaman, asal tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Gitu. Oke. Ada nggak sih pengalaman menarik atau lucu selama menjalani menjalani profesi apoteker yang masih diingat sampai sekarang, Kak? Kalau pengalaman yang lucu ya, seperti tadi pagi sih saya jadi undangan ya, karena saya masih muda, saya dikira mahasiswa. Saya masih mahasiswa, eh, dikira saya tuh masih mahasiswa, jadi waktu itu hampir hampir belum hampir nggak boleh masuk sebagai undangan, tapi ternyata apoteker muda tuh bisa lah jadi ini. Dan kebetulan eh, saya di sana itu karena kita kolaborasi, saya sebagai apoteker menyediakan vaksin untuk mahasiswa. Di sana saya diundang sebagai tamu undangan. Tuh. Wah, berarti kakaknya dikira mahasiswa karena baby face kali ya, Kak? Ya, karena masih muda, dikira masih mahasiswa. Padahal kan Oh, cocok jadi mahasiswa. oke, untuk sesi selanjutnya, pesan untuk generasi apoteker muda. Kalau ngomongin fresh face, fresh vibe, menurut Kak Dewi, apa sih yang perlu dibawa sama generasi apoteker muda biar bisa tetap relevan dan impactful di masa sekarang? Fresh face ya, fresh face berarti kita dengan wajah yang baru nih, apoteker muda tuh harus selalu uh, mau belajar dan mau bertumbuh. Jangan cuma di bidang teori aja, tapi kita juga harus bisa beradaptasi kerjasama dengan lintas bidang, mau belajar terus-menerus dunia farmasi. Karena dunia farmasi itu luas banget dan punya peran besar buat masa depan kesehatan gitu. Jadi bisa selalu belajar dengan mencari pengalaman baru, dengan cari misal di pelayanan kita kita selalu belajar, kita selalu sharing-sharing dengan teman-teman kita yang pelayanan lain gitu juga. Nanti kita dapat pengalaman nih, kita terapin juga nih di kita. Terus nanti kita jadi punya semangat baru untuk punya ide-ide baru lagi gitu. Jadi nggak monoton
itu saja gitu. Oke, Kak. Gimana sih cara Kak Dewi menjaga semangat dan vibe positif di tengah kesibukan dan tantangan dunia kerja? Eh, Tantangan dunia kerja ya sih, biar tetap positif energinya kita itu harus punya support system. Salah satunya ya dengan ini, punya teman-teman seperti di IWPG ini. Jadi kita bisa sama-sama saling tahu nih, sama-sama sebagai apoteker itu bagaimana di misal teman kayak Mbak Cynthia kan ini kerjanya di industri ya, Iya, di benar. industri sama di distribusi. Nah, Mbak Cynthia, di situ kita saling sharing, saya di pelayanan, di industri, karena kan balik lagi di pelayanan itu juga awalnya juga ada dari industri dan distributornya, jadi dengan itu kita bisa saling komunikasinya tetap lancar satu sama lain, seperti itu. Dan biar tetap semangat juga kita jangan lupa buat seneng-seneng, caranya ya gimana sebagai anak muda kita dengan olahraga, dengan jangan lupa liburan meskipun kerja, tapi tetap kerjanya harus sesuai yang dilakukan gitu, sesuai regulasi. Oke, berarti selain kayak saling sharing juga kayak liburan melibur jadi kayak liburan gitu ya, Kak ya? Refreshing sebenarnya. Iya, Kayak kemarin liburan. saya kan ikut acara IHBG Summit ya, ketemu sama teman-teman apoteker se-Indonesia. Kita juga jadi bisa sharing-sharing nih di tempat yang lain itu bagaimana. Itu seru banget itu ketemu sama teman-teman. Jadi kita jadi punya semangat baru untuk oh ternyata di sana seperti ini ya, oh ternyata di sini seperti itu ya. Oh iya. Kita udah di sesi penutup nih. Kalau ada sesi tanya jawab dari teman-teman semua, ada pertanyaan menarik dari teman-teman di kolom komentar nih. Ya, tanyakan aja gini. Ya, yang mau ditanyakan tanyakan aja tentang dunia perklinikan atau industri, bisa ditanyakan gitu ya, mau ditanyakan. Ya, silakan. Dan Terus ya, sebelum kita tutup, boleh dong Kak Dewi Mas ya kasih closing statement atau pesan singkat buat teman-teman IWPG Jateng yang lagi nonton. pesannya sebagai apoteker muda ya, sebagai apoteker muda, balik lagi tadi kita jangan capek untuk belajar, jangan lelah buat belajar. Kita juga harus jadi apoteker yang berani dan percaya diri, yakin aja sama sama diri kita. Kita itu pasti bisa buat sukses jadi apoteker. Tuh. Oke, sebelum ditutup, ya mungkin dari Kak Dewi sendiri mau menerangkan IWPG Jateng itu apa, biar teman-teman di luar sana yang belum tahu IWPG Jateng itu apa, bisa Kak dijelaskan Oh, Kak? IPG itu sebenarnya itu sebagai wadah apoteker muda yang berusia di bawah 35 tahun. Kan kita kan uh, masih muda, masih fresh graduate ya. Kita mungkin berbeda dengan uh, bapak ibu kita yang sudah sepuh-sepuh. Kita masih baru, masih butuh maksudnya pengalaman, karena kita sebagai apoteker muda kita pasti gimana ya di pekerjaan nanti gimana. Nah, kita di EPG ini kita saling sharing, kita saling sama-sama bareng-bareng apoteker muda punya ide-ide, kita nanti bisa saling berkolaborasi, saling mensukseskan untuk kita semua sebagai apoteker, karena kita biasa saling berkembangnya bareng-bareng sebagai apoteker seperti itu. Oke, kalau IWPG, oke. Teman-teman misal mau sharing-sharing sama IPG Jateng bisa banget Kak. Oke, Gimana tadi Kak? berarti kalau IWPG Jateng itu berdirinya dari kapan sih Kak? Oh iya, kalau IPG Jateng itu mulai berdiri itu di 2020 ya. Kebetulan saya itu baru ikut IPG juga
di periode kedua, IBK ini baru tiga periode. Kebetulan saya yang ketiga. Oh, perkenalkan juga ya, tadi belum perkenalan. Kebetulan saya diamanahi sebagai ketua IBK Jateng untuk di periode kali ini. Dan ya, awal mulanya kita tuh dibentuk pas saat eh, Rakerda di Solo waktu itu, dengan ketuanya ada Mas Didi, kemudian dilanjutkan di periode kedua dengan Mbak Novi, dan kemudian dilanjutkan dengan saya. Tuh. Oke. Sebelum ditutup nih Kak, ada pertanyaan terakhir nih. Apa arti next dose versi Kak Dewi sendiri? Nah, itu seperti suntikan semangat baru buat kita, buat selalu terus bertumbuh dan berkembang dan saling berdampak positif di dunia farmasi. Misalkan di dunia klinik kayak pelayanan gini, kita sama pasien saling belajar komunikasi juga. Kita sebagai apoteker muda, kita kan pastinya pas awal-awal sebagai pekerjaan kita takut ya buat ini buat itu. Nah, kita selalu belajar komunikasi, belajar untuk bertumbuh dengan cara kita cari komunitas seperti gabung YPG, kita nanti ketemu sama teman-teman, kita saling sharing-sharing, dan gitu kita nanti saling share pengalaman gitu, biar nanti kita jadi semangat lagi. Yang tadinya kita mungkin nggak semangat nih, jadi semangat untuk terus berkembang. Oh, temanku nih berkembang, saya juga mau berkembang gitu, bareng-bareng saling sukses bareng-bareng seperti itu. Oke, kita udah di akhir sesi live kita ya, walaupun ada permasalahan awalnya kita pingin live IG, tapi karena berhubung fitur live itu tidak tersedia, jadi kita hanya bisa live Instagram. Terus FYI juga untuk moderator kenapa diganti jadi saya, karena emang Kak Nisa sendiri berhalangan hadir karena lagi rapat untuk acara Rakerda, bener ya Kak ya? Iya. Ya, dan nanti insya Allah kita juga akan hadir di Rakerda ya, insya Allah nanti kita juga bisa saling sharing-sharing lagi nih. Dan mungkin teman-teman kalau ini belum puas dengan ini, karena dengan segala kekurangan kita, nanti bisa kita atur lagi bagaimana ya enaknya biar kita bisa sharing-sharing lagi nih. Boleh komen-komen, nanti ini akan kita upload juga ya. Ya kan Kak, kita Iya. upload, nanti kita di komen-komen lah gitu, teman-teman nanti kasih saran buat IBG Jateng gitu. Mungkin dari Kak Cynthia tadi udah perkenalan belum ya? Oh iya, aku belum perkenalan. Oke, perkenalan diri dulu. Aku Cynthia Intan. Aku sekarang bekerja di industri kosmetik dan obat tradisional sebagai apoteker penanggung jawab sekaligus regulator affairs. Tuh. Nanti kapan-kapan kita mungkin juga gantian nih ngobrol sama Kak Cynthia yang pengalamannya di industri. Kalau saya kan di pelayanan klinik ya, sebagai APJ. Sebenarnya sebagai APJ itu lika-likunya banyak banget. Kayak kita harus laporan Sipnap, laporan Simona, laporan belum laporan, kalau tempat saya ya ada vaksin, ya ada laporan vaksin dan semuanya. Tapi ya kita lagi-lagi ya, balik lagi kita harus belajar terus menerus. Kalau salah ya nggak apa-apa, hadapi aja, karena kan namanya manusia punya kekurangan, kita perbaiki kesalahan yang ada seperti itu. Betul Kak. Ya walaupun sebanyak apapun tugas kita di tempat kerja ya jalani aja gitu, karena emang itu udah tugas kita gitu ya Kak, bener ya Kak? Lagi pula kita kan tentu punya, kalau kita kan di sini ranahnya kementerian ya kesehatan, kita bisa nih sharing-sharing sama teman-teman kita di tempat lain yang mungkin pengalaman gimana ya kok salah, apa yang harus diperbaiki seperti itu. Yang penting tadi balik lagi, apoteker itu harus selalu belajar dan belajar gitu. Gak apa-apa salah sebagai apoteker yang baru, tapi kita juga harus mau belajar gitu.
seperti itu. Betul, Kak. Yang tadi saya bilang lifelong learner, lifelong Ya, learner gitu ya, Kak. Oke, sebelum ditutup, terima kasih banyak ya Kak Dewi udah mau live gitu. Sehat-sehat selalu buat Kakak dan sukses untuk kedepannya. Oh ya, mau nge-branding lagi sih untuk teman-teman apoteker yang baru lulus. Kalau misalkan mau join IWPG itu akan dibuka di tahun 2026. Nah, kalau misalkan mau tahu informasi tentang rekrutmennya lebih lanjut, follow IG IWPG Jateng ya. Mungkin itu betul. saja. Nanti Ya. Oh ya, silakan Kak. terbuka. Nah, kita nanti pokoknya kita terbuka saran dan masukan teman-teman. Boleh DM atau komen-komen di postingan kita. Gitu ya. Betul, Kak. Oke Kak, kalau dari saya cukup. Kalau dari Kak Dewi ada yang mau disampaikan lagi nggak? Sepertinya sudah cukup ya dengan kita tadi berkendala yang lumayan cukup drama. Kita juga mohon maaf dengan semua kendala tersebut. Semoga kita bisa benar-benar live IG yang bisa ya, karena ternyata live IG itu sekarang tidak seperti dulu ya. Oh, Tidak ada itu. fiturnya ya Kak ya? Ya. Oh, fiturnya yang sebenarnya ada fiturnya, tapi tidak tidak mau gitu. Padahal HP-nya sudah semua berusaha nih. Tapi tetap nggak apa-apa. Namanya hidup ada lika-likunya ya kak ya. Betul, betul, betul. Ada lagi Kak yang mau Yang disampaikan? penting kita jangan patah semangat kak. Oh, Selalu betul. belajar. Betul, betul, Oke, betul. Mungkin karena udah maghrib juga dan belum ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin cukup sekian live dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.